Anies Baswedan. Jadi kita nggak punya pilihan lain. Kalau memang benarlah di Pilpres kita besok main 3. Jadi kalau kita ingin perubahan, ingin keluar dari seluruh problem dan masalah yang disampaikan dua senior sebelum saya tadi, jalannya ya tinggal Anies Baswedan ini. Yang kedua, saya ingin menyampaikan, karena ini forum kan direkam, semoga sampai ke Mas Anies juga, Kang Hempy juga ada di sini ya. Jadi coba nanti Bapak Ibu begitu, termasuk pendengar YouTube, kalau belum sempat mendengar pidato Mas Anies di Istora kemarin, coba didengarkan ulang. Beliau memulainya dari janji kemerdekaan, masuk ke soal keadilan sosial, kemudian beliau masuk ke soal mosi integral itu. Mosi integral Natsir, karena pasca RIS itu memang kita kan tercerai-berai. Kemudian beliau masuk ke soal deklarasi Juanda, soal kedaulatan maritim kita. Jadi Indonesia seluas hari ini dengan lautnya yang begitu indah itu karena deklarasi Juanda. Yang tahun 82 kemudian menjadi UNCLOS begitu. United Nations Convention Law and Sea gitulah dia. Jadi banyak hari ini politisi kita, termasuk yang duduk di Senayan sana begitu, nggak ngerti itu. Apa itu mosi integral, apa itu deklarasi Juanda dan lain-lain. Jadi luar biasa di sini. Dia memulai dengan start yang sangat bagus. Itu makanya saya berharap begitu. Dua lawannya di seberang sana, ya, melakukan pidato yang sama. Karena saya ini jadi juru bicara Pilpres itu berkali-kali, yang lalu tuh bisa 2 minggu kita debat soal wajah gendruwo, wajah Boyolali, politik gendruwo dan lain-lain. Itu apa? Jadi jangan diulangi lagi. Ribuan triliun uang masuk untuk pemilu, kita bahas yang remeh-temeh begitu loh. Jadi saya berharap staf Anies kemarin itu diikuti 2 yang lain, atau 3 yang lain, atau berapapun lah di luar sana. Atau bahkan yang, karena pendaftaran kan baru 5-6 bulan lagi nih. Jadi yang berniat mau jadi calon presiden, silakan buat pidato model Anies kemarin. Itu. Kita ini pun karena aktivisnya, karena kebetulan belajar hukum ya. Langsung kena ke kepala kita soal deklarasi Juanda tuh, UNCLOS dan lain-lain itu. Jangan-jangan dari kita di sini pun banyak nggak ngerti apa tuh UNCLOS, deklarasi Juanda. Tapi untuk seorang pemimpin republik ini dia penting tahu itu. Nah, itu sabar-sabar. Jadi dia penting tahu itu. Saya sering mengatakan jangan sampai nafsu orang berkuasa itu lebih besar dari ide-idenya. Terus kalau dia berkuasa mau ngapain? Ini termasuk soal nilai-nilai saya tuh. Makanya saya sering mengatakan kalau kita ingin politik di bangsa kita ini bagus, hilangkan 2 hal. Satu, hilangkan politik uang. Yang kedua, hilangkan politisi dengan latar belakang pendidikan yang buruk. Nggak bisa. Apalagi dalam demokrasi begini. Tiap hari orang demonstrasi. Bebas menyatakan pendapat. Kita pemimpin. Yang menjaga kita apa? Akal kita tadi. Pengetahuan kita tadi. Untuk menjawab pertanyaan rakyat itu. Mana bisa kita takut-takuti daerah ini. Kasih moncong senjata itu. Biar diam mulutnya. Penjarakan. Ya nggak bisa. Itu. Jadi kalau ingin politik kita ini bagus, ya, hilangkan politisi, hilangkan pemimpin dengan latar belakang pendidikan yang buruk. Ini termasuk teguran untuk kami juga, termasuk untuk saya. Kalau saya kurang pintar, jangan coba-coba jadi pejabat publik. Terus mau ngapain di situ? Dan Anies ini lengkap-lengkip, kalau istilah mama saya di kampung. Bukan lagi lengkap, lengkap-lengkip. Ini padahal belum pilpres ini. Udah naik kita ini. Sudah siap. Ini dia. Jadi, sabar-sabar. Jadi, udah tepat. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan ini, ditekankan ini begitu. Mas Anies ini nanti kalah karena dia underperform, bukan